Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga 3462,3463, 3564. Bersamaan dengan teriakan Zouki, anggota geng Mata Dewa semua bersandar erat, dan semua orang mencubit formula ajaib, dan ujung jari mereka bersinar terang. Zouki melambaikan kedua telapak tangannya bersamaan, menyebabkan pola formasi terus bergerak, sementara dia menatap pola formasi dengan cermat, mencari mata formasi untuk menghancurkan formasi. Namun pola formasinya seperti turbulensi, terus-menerus mengamuk dan sulit untuk diamati sama sekali. Dari waktu ke waktu, beberapa orang terluka oleh turbulensi pola formasi itu. Pemimpin geng, formasi ini terlalu kuat, ayo keluar. Zouki tidak bisa bertahan lebih lama lagi, jadi dia mengajak Kipejia keluar dari dalam formasi tersebut. Kipejia tidak berbicara, tetapi menatap dengan cermat pada formasi yang melonjak, lalu mata dewa terbuka, dan seluruh ruangan langsung berubah menjadi merah darah. Formasi bergelombang menjadi sangat jelas di bawah mata dewa Kipejia, bahkan arah dan lokasi formasi bergelombang terlihat jelas oleh Kipejia. Di kiri depan, 15 langkah jauhnya adalah mata formasi. Semua pola formasi ini mengalir keluar dari tempat itu, kata Kipejia keras. Setelah mendengar ini, Zouki buru-buru mengikuti instruksi Kipejia dan menuju mata formasi melawan pola formasi yang melonjak. Tepat ketika Zouki meninju mata formasi dengan seluruh kekuatannya, sebuah celah tiba-tiba terbuka dan Zouki tersedot ke dalamnya. Setelah melihat ini, Kipejia memimpin geng Mata Dewa dan yang lainnya untuk mengejar dengan cepat, tetapi mereka semua juga tersedot ke dalam celah. Kemudian celah tersebut menghilang dan kembali ke tampilan aslinya, dan formasi terus melonjak. Tetapi beberapa anggota geng Mata Dewa yang baru saja terluka mereka ditinggalkan. Mereka hanya bisa menunggu untuk dibunuh oleh pola formasi lagi. Saat ini, Dev juga telah mencapai puncak gunung. Melihat aula megah yang diselimuti kabut abadi, Dev dipenuhi dengan keraguan di dalam hatinya. Meski bingung, Dev tetap berjalan menuju aula utama. Ia melihat pintu aula utama terbuka, dan jelas ada orang di sana. Setelah Dev melihat-lihat, dia juga masuk ke aula. Segera setelah Dev masuk ke aula, Dev memperhatikan bahwa cahaya di aula berkedip dan formasi melonjak, tampak jelas bahwa seseorang telah mengaktifkan formasi itu. Melihat formasi yang kacau, sepertinya seseorang baru saja bertempur sengit di sini. Dev tidak ragu-ragu dan berjalan langsung ke dalam formasi yang bergelombang, dan seluruh tubuhnya langsung dikelilingi oleh formasi tersebut. Formasi ofensif mulai menyerang Dev. Dev melihat beberapa kultivator duduk bersila di tanah, ada luka di tubuh mereka dan wajah mereka sangat pucat, jelas mereka terluka parah. Ini adalah anggota geng Mata Dewa yang diserang dan terluka dalam formasi. Mereka terluka parah dan tidak dapat menjelajah bersama Kipejia dan yang lainnya, jadi mereka tetap tinggal. Dev melihatnya dan menebak bahwa ini pasti anggota geng Mata Dewa. Orang-orang ini seharusnya terluka oleh formasi dan pergi dari sini. Dev hanya melirik mereka dan tidak mempedulikannya. Sebaliknya, dia sepertinya telah memasuki tanah tak bertuan dan berjalan langsung menuju mata formasi. Meskipun pola formasi ini sangat kuat dan agresif, Dev tidak takut sama sekali. Pola formasi itu mengarah ke Dev, dan Dev bahkan tidak repot-repot melihatnya. Karena Dev telah melihat bahwa serangan formasi ini tidak akan membahayakan dirinya. Avatar naga emas Dev terbuat dari tulang tembaga dan besi. Tubuh fisiknya telah mencapai titik kekuatan. Pola formasi ini tidak dapat menyakitinya. Anggota geng Mata Dewa yang terluka semuanya tercengang ketika mereka melihat Dev berjalan menuju tempat di mana tidak ada seorang pun, seolah-olah dia sedang memasuki tempat yang sepi. Sebelumnya banyak orang dari geng Mata Dewa, mereka tidak dapat menerobos formasi bersama-sama dan banyak anggota geng yang terluka. Pada akhirnya, mata formasi itu ditemukan Kipejia dengan mata dewanya. Sekarang Dev melangkah sendirian, tanpa cedera, dan menemukan lokasi mata formasi dengan sangat mudah. Terlihat Dev dengan ringan menekan telapak tangannya, sebuah celah terbuka, dan kekuatan hisap yang besar ingin menyedot Dev. Tapi Dev melawan dan tidak membiarkan dirinya tersedot. Telapak tangan Dev bersinar terang, dan kemudian cahaya itu menyebar ke sekeliling melalui mata formasi. Hanya dalam sekejap mata, seluruh formasi terdeteksi, dan cahaya keemasan terus berkedip. Kesenjangan itu perlahan menghilang, dan kemudian formasi itu hancur dan menghilang seperti pecahan kaca besar. Pada saat ini, anggota geng Mata Dewa yang terluka bahkan lebih terkejut lagi. Terlihat jelas bahwa formasi ini hanya perlu menemukan mata formasi untuk dilewati, dan tidak perlu menghancurkan formasi tersebut.
Tetapi Dev justru langsung mematahkan formasi tersebut. Ketika formasi tersebut dipatahkan, aula megah tadi menghilang tanpa jejak. Beberapa anggota geng Mata Dewa yang terluka melihat sekeliling dan menemukan bahwa mereka berada di puncak gunung, dikelilingi kabut, dan bahkan bayangan aula utama pun hilang. Tepat ketika beberapa orang bingung, Dev berjalan ke arah mereka. "Apakah kamu dari geng Mata Dewa?" Dev bertanya. Salah satu anggota geng Mata Dewa mengangguk, lalu bertanya dengan takut-takut, "Rekan Tao, kami dari geng Mata Dewa." "Saya ingin tahu siapa teman Tao ini?" Dev tidak menjawab, tetapi terus bertanya. "Di mana anggota geng Mata Dewamu yang lainnya? Di mana pemimpin gengmu?" Dev tidak tahu apa yang dilakukan kekuatan isap besar dari celah itu. Dia takut dia akan berada dalam bahaya jika dia tersedot, jadi dia melawan dan menghancurkan seluruh formasi itu. Sekarang formasinya telah hancur, celahnya menghilang, dan bahkan aula utama pun menghilang. Dev tidak melihat Ki Pejia dan yang lainnya. Ini membuatnya merasa sangat aneh, jadi dia bertanya, "Entahlah, barusan mereka berada dalam formasi itu, dan mereka tertarik dengan celah yang tiba-tiba muncul. Jika kamu datang satu langkah lebih awal, mungkin kamu tidak akan menghancurkan formasi ini dan memasuki celah yang muncul, dan kamu akan bisa melihat mereka." Para anggota geng Mata Dewa itu gemetar, memberikan penjelasan sambil menggelengkan kepala. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung kesal. Sepertinya formasi barusan hanyalah permulaan, dan pasti akan ada lebih banyak formasi lagi di depannya, tetapi formasi tersebut tidak berada dalam dimensi spasial yang sama. Siapapun yang dapat merancang rangkaian formasi dan dimensi seperti itu pastilah seorang yang abadi. "Rekan Tao, saya ingin tahu siapa Anda?" Seorang anggota geng Mata Dewa dengan ragu-ragu bertanya kepada Dev hari itu. Jika Dev adalah musuhnya dan mereka semua terluka parah saat ini, mereka pasti akan mati. "Akulah yang akan membunuhmu." Dev tiba-tiba menyeringai. Senyuman Dev begitu menakutkan sehingga semua anggota geng Mata Dewa terkejut. "Rekan Daoi, dendam apa yang dimiliki geng Mata Dewa kami terhadap Anda? Mengapa Anda ingin membunuh kami, para anggota geng Mata Dewa ketakutan? Kamu tidak punya permusuhan denganku, tapi aku punya dendam terhadap Ki Pejia, dan sekarang kamu bersama Ki Pejia itu, jadi kamu juga musuhku." Dev menjelaskan sambil mencibir. Ketika beberapa anggota geng Mata Dewa mendengar ini, mereka semua tercengang. Tetapi sebelum mereka dapat menjelaskan, Dev tiba-tiba melambaikan tangannya dan seberkas cahaya melintas. Anggota geng Mata Dewa yang terluka parah semuanya dipenggal kepalanya. Setelah membunuh anggota geng Mata Dewa ini, Dev mulai mempelajari cara memasuki formasi luar angkasa berikutnya. Pada saat ini, Ki Pejia dan yang lainnya, setelah tersedot, segera tiba di ruang lain, dan melihat bahwa mereka berada di padang rumput yang luas. Lingkungannya datar dan tak berujung, tetapi di kejauhan ada debu beterbangan, dan bumi berguncang, seolah-olah ada ribuan pasukan. "Apa itu?" Zhou Qi melihat debu yang beterbangan di kejauhan dan berkata dengan sedikit gemetar. Ki Pejia juga mengerutkan kening dan menatap ke kejauhan. Segera, monster-monster datang dari segala arah, totalnya ratusan, dan monster-monster ini berukuran besar, menyeringai, dan sangat beringas. Ada banyak sekali monster, lari cepat. Ketika geng Mata Dewa melihat begitu banyak monster, mereka langsung panik. "Jangan lari, ini pasti ilusi. Kita telah jatuh ke dalam ilusi. Kita berada di gunung, bagaimana kita bisa tiba-tiba berada di padang rumput?" Zhou Qi menyadari saat ini dan dengan cepat menghentikan anggota geng yang hendak melarikan diri. Ketika geng Mata Dewa mendengar ini, mereka juga menyadari bahwa mereka pasti terjebak dalam formasi ilusi, dan monster di depan mereka pastilah ilusi. Memikirkan hal ini, orang-orang ini tidak lagi takut, tetapi Ki Pejia terus mengerutkan kening. Dia tidak memahami formasi sihir, tetapi monster dari segala arah di depannya memberinya perasaan dan aura yang nyata. Dia merasa tidak satupun monster ini yang palsu, tapi sekarang dia tidak yakin. Formasi ilusi kecil ini ingin menjebakku, itu lelucon. Setelah Zhou Qi tahu itu ilusi, dia mengangkat sudut mulutnya, lalu mulai menggunakan formula ajaib dan menggumamkan sesuatu. Sebuah mantra tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Zhou Qi dan terbakar di udara. "Energi Yin dan Yang, Ibu Langit dan Bumi, ilusi abadi, adalah untuk saya gunakan. Merobos awan dan menghancurkan langit, menghancurkan naga setiap hari, panah ilahi menyerang dan membunuh segalanya." Zhou Qi melantunkan mantra untuk menghancurkan formasi ilusi itu, dan mantranya terbakar. Nyala api bahkan lebih dahsyat, tapi monster dari segala arah sepertinya tidak terhalangi dan masih bergegas menuju mereka. Melihat monster di sekitar mereka, anggota geng Mata Dewa mulai panik lagi. Mereka tidak mengerti mengapa teknik Zhou Qi tidak berhasil. Melihat monster-monster itu hendak menyerbu di depannya, Ki Pejia tidak punya pilihan selain membuka mata-mata dewa lagi. Di bawah pandangan Mata Dewa, segala sesuatunya sama, dan tidak ada yang bisa lepas dari pandangan ini. Saat mata dewa terbuka, warna dunia berubah seketika, tapi monster-monster itu masih meraung dan bergegas menuju Ki Pejia dan yang lainnya. Ekspresi Ki Pejia berubah. "Ini bukan ilusi,
monster-monster ini nyata, larilah, lari. Setelah Kipejia selesai berbicara, dia pergi sementara jarak monster-monster itu sudah sangat dekat. Kemudian dia menggunakan sihir luar angkasa untuk melarikan diri dengan cepat. Kipejia melarikan diri, dan dia bahkan tidak peduli lagi dengan Zhou Qi dan yang lainnya. Melihat Kipejia melarikan diri, orang-orang dari geng mata dewa juga panik. Terutama Zhou Qi, yang berkeringat deras, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Lari, lari cepat. Zhou Qi akhirnya berhenti melafalkan mantranya dan berbalik dan berlari. Jika dia terlambat berlari, dia mungkin kewalahan menghadapi monster-monster itu. Saat ini, semua orang di geng mata dewa terpencar-pencar oleh monster tadi. Tidak diketahui berapa lama berlari, Zhou Qi terengah-engah. Setelah berhenti, dia menyadari bahwa hanya ada beberapa orang di sekitarnya, dan yang lain serta Kipejia telah pergi ke suatu tempat. Saat ini, Zhou Qi sedikit kelelahan. Apa-apaan ini, tempat yang menyebalkan, tidak ada harta karun sama sekali di sini, bagaimana bisa tiba-tiba kita ditransmisikan ke sini? Melihat padang rumput tak berujung di sekitarnya, Zhou Qi panik. Dia tidak ingin terjebak di sini. Jika medan perang para dewa dan iblis tertutup saat itu, mereka akan terjebak di sini. Tidak ada yang tahu kapan medan perang para dewa dan iblis itu terbuka lagi. Pemimpin geng, apa yang harus kita lakukan? Seorang anggota geng mata dewa melihat sekeliling dan bertanya dengan takut-takut, apalagi yang bisa kita lakukan? Carilah terobosan. Jika kita tidak keluar, kita akan terjebak di sini selamanya. Zhou Qi menghela nafas dan hanya bisa memimpin orang untuk menemukan terobosan. Tidak lama setelah Zhou Qi dan yang lainnya pergi, tempat mereka awalnya berdiri, tiba-tiba terjadi fluktuasi dalam kehampaan, dan kemudian formasi melonjak seperti gelombang. Perlahan, sebuah celah muncul di kehampaan, Dev melompat langsung dari celah tersebut. Ternyata ini adalah formasi ilusi, namun mata-mata Dewa Kipejia tidak dapat melihatnya, jadi dia mengira itu adalah pemandangan nyata. Bersambung.